Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kristus Solo, edisi Sabtu 5 Desember 2020. Dan firman Tuhan terambil dari kitab Mika 4 ayat 1 sampai 5. Mari kita siapkan Alkitab kita di Mika 4 ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dari firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ada sebuah kisah kesaksian, Bapak Ibu terkasih, seorang perempuan yang panik karena tiba-tiba mesin mobilnya mogok. Ia sendirian dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah mesin mobil itu. Hari sudah semakin malam, membuat dia semakin khawatir. Ditambah lagi baterai handphonenya habis dan mati pula. Ia bingung, bagaimana ini? Maka perempuan ini hanya bisa mengandalkan Tuhan. Iya, sungguh. Dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, bagaimana ini? Saya bingung, tolong." Sembari ia melihat apakah ada orang yang bisa dimintai bantuan. Tapi sepi. Tak disangka-sangka tiba-tiba ada petugas keamanan yang sedang lewat dengan motor. Ia kemudian memanggil dan petugas keamanan ini menolong perempuan ini untuk menghubungi tim bengkel. Datang dan segera mengatasi mesin mobilnya. Cerita ini mungkin kelihatan sepele Bapak Ibu ya. Kelihatan biasa aja lah, mungkin kebetulan. Tapi tidak bagi perempuan ini. Dia sungguh-sungguh mengatakan dan dia sungguh-sungguh menghayati bahwa sekecil apapun peristiwa yang dialami, bantuan itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan bahwa ini kebetulan, tapi dalam kehidupan kita, ketika kita berada di posisi seperti perempuan itu, akan berbeda. Maka kembali kita diingatkan tentang pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ketika bicara soal kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan kemudian kita berpikir hal-hal yang besar saja dan melupakan hal yang kecil-kecil. Seringkali Tuhan bisa berbuat baik, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui hal yang kecil-kecil. Mungkin sangat sederhana. Sapa anak-anak kita di pagi hari membuat kita merasa, oh iya, dikasihi. Atau mungkin awan yang cerah, langit yang biru, buat kita menyadari bahwa Allah sungguh memelihara kehidupan kita. Nabi Mika juga menyerukan sebuah berita bagi bangsa Yehuda yang kala itu diancam perang dan penindasan. Nabi Mika mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memperhatikan sengsara kita. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung.
Bangsa Yehuda diingatkan oleh Mika bahwa dalam keadaan yang terancam, keadaan yang penuh dengan tekanan kala itu, Nabi diingatkan bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan buat kita. Tuhan tetap memperhatikan sengsara kita. Tuhan memberikan keselamatan bagi bangsa Yehuda. Bagaimana bangsa Yehuda bisa melihat di tengah-tengah ancaman itu? Iman kuncinya. Iman membuat kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Iman menjadi udara yang kita hirup untuk bisa bertahan satu hari demi satu hari lagi. Dengan menyadari bahwa anugerah Tuhan sungguh ada dalam kehidupan kita. Maka jemaat terkasih, di tengah-tengah situasi pandemi ini yang masih terjadi, ada beberapa gereja yang kemudian menjadi online lagi. Kasus COVID masih naik. Dan kita tidak tahu apakah kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan memelihara kehidupan kita. Meskipun kita harus kehilangan pekerjaan. Meskipun kita tidak tahu kapan akan bisa bekerja lagi. Meskipun kita tidak tahu kapan penghasilan akan bertambah lagi dan sebagainya. Tapi yang kita tahu, Tuhan masih bersama dengan kita. Itu pengharapan, itu iman yang harus terus kita pegang. Agar jangan sampai kita kehilangan asa, kehilangan harapan untuk terus bertahan. Saya masih ingat pengalaman ketika naik gunung, Bapak Ibu terkasih. Naik gunung itu sebuah kegiatan yang sangat lelah. Biasanya ketika mau mendekati puncak yang sangat tinggi itu, kaki udah merasa capek, nggak kuat. Tapi ada satu filosofi yang para pendaki ingat, kalau kita capek, katakan dalam diri kita, satu langkah lagi, 1 meter lagi. Meskipun jaraknya masih jauh gitu ya, tapi itu menjadi sebuah penyemangat. Maka mari kita semangati diri kita dengan iman dan mengatakan, yuk bertahan 1 hari lagi. Tuhan masih bersama kita. Pertolongan ada buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami sekali lagi. Teguhkan hati kami dengan firman-Mu ini, agar Tuhan, kami boleh terus bertahan 1 hari lagi. Dengan mengingat, dengan berharap, dengan percaya Tuhan yang akan menolong dan memelihara kita. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita. Amin.